Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam program pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 8 di SMP Negeri 3 Ngaglik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mewujudkan perilaku semangat dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan. Pak Ria berharap para siswa dalam kondisi sehat sehingga dapat melaksanakan program pembelajaran ini dengan baik. Sebelum kita akan memaparkan materi mewujudkan perilaku semangat dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing sehingga diberi kelancaran dan membawa manfaat untuk kita semua. Berdoa disilahkan. Cukup? Selanjutnya kita akan membahas materi yang akan kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah makna, semangat, dan komitmen kebangsaan. Untuk pertemuan kali ini kita yang akan bahas yang poin A. Untuk yang poin B, arti penting semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat NKRI, kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Yang C, peran tokoh masyarakat akan pentingnya semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat NKRI juga akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Yang pertama adalah hakikat semangat dan komitmen kebangsaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan bangsa adalah kelompok masyarakat yang berasal dari bersamaan keturunan, jadi bersamaan asal keturunannya, adat, bahasa, dan sejarahnya. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi yang dimaksud bangsa adalah kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya. Yang kedua, menurut Hancon, bangsa terjadi karena adanya persamaan ras, bahasa, adat istiadat, agama yang menjadi pembeda antar bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Yang ketiga, menurut Ernest Renan, bangsa adalah kelompok manusia yang berada dalam suatu ikatan batin yang dipersatukan karena memiliki persamaan sejarah serta cita-cita yang sama. Selanjutnya, menurut Otto Bonner, bangsa adalah kelompok manusia yang mempunyai kesamaan karakteristik. Nah, pada intinya, ini kan dari empat tokoh, mohon maaf, berdasarkan pendapat para ahli tersebut, yang dimaksud bangsa adalah kelompok manusia yang mempunyai kesamaan sejarah, ras, bahasa, adat istiadat, dan agama, serta cita-cita yang sama dan mengikat menjadi satu kesatuan dalam suatu wilayah hukum yang terorganisir. Nah, jadi sekelompok manusia mempunyai kesamaan sejarah, contohnya Indonesia. Sejarah masa lalu adalah Indonesia adalah sejarah yang pernah dijajah, itu kita kenal di situ. Yang kedua, pernah mempunyai sejarah sebagai negara kerajaan yang besar dari ras atau keturunan, itu kan juga bersama. Bahasa, ini kan bahasa Melayu terutama yang dijadikan menjadi bahasa Indonesia sekarang ini, bahasa ibunya kita. Kalau orang Jawa bahasa Jawa, bahasa daerah itu beraneka ragam, tetapi rata-rata dengan bahasa Indonesia atau bahasa Melayu kita menguasai. Adat istiadat dan agama. Adat istiadat itu kebiasaan bangsa ketimuran. Agama adalah kepercayaan dulu. Sebelum agama yang kita kenal, bangsa Indonesia telah percaya melalui adat istiadat. Dulu ada animisme, dinamisme, percaya pada benda, percaya pada roh halus. Atau sebelum ada agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia itu percaya bahwa ada kekuatan lain di luar kekuatan manusia. Itu adalah cikal bakal dari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau agama sekarang ini.
serta cita-cita yang sama dan mengikat menjadi satu kesatuan dalam suatu wilayah hukum yang terorganisir. Nah, ini. Jadi mengikat menjadi cita-cita yang sama, cita-cita ingin merdeka, cita-cita ingin mewujudkan kejayaan pada masa lalu. Nah, ini kan ada mengikat menjadi satu bangsa, satu kesatuan yaitu bangsa Indonesia yang dalam suatu wilayah hukum, nah ini hukum di negara Indonesia, teritorial dari Sabang sampai Merauke, ini terorganisasi menjadi negara. Jadi diusul negara itu namanya negara Indonesia. Selanjutnya ada rasa kebangsaan. Itu rasa kebangsaan itu maksudnya apa? Rasa kebangsaan Indonesia tumbuh karena terikat oleh perasaan senasib. Nasibnya sama. Pernah dijajah, pernah punya sejarah masa lampau kejayaan, nasibnya menjadi negara agraris, karakternya ketimuran, adat istiadatnya beraneka ragam, budaya dan cita-cita atau tujuan. Nah, ini jadi rasa kebangsaan bangsa Indonesia bisa dimiliki atau tumbuh. Jadi merasa bangga punya bangsa Indonesia sebagai bangsa Indonesia adalah karena terikat oleh perasaan senasib, karakter, adat istiadat, budaya, cita-cita atau tujuan. Jadi punya budaya yang sama, budaya ketimuran, cita-cita. Jadi kalau dalam atau tujuan, jadi dalam pembukaan UUD 45, cita-cita atau tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang pertama itu, yang kedua memajukan kesejahteraan umum, yang ketiga ikut melaksanakan ketertiban dunia, ya, mencerdaskan kehidupan bangsa, yang ketiga dan yang keempat itu tadi ikut melaksanakan ketertiban dunia, ya. Jadi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, yang keempat ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, itu. Nah, setiap bangsa memiliki identitas sendiri-sendiri yang berbeda satu dengan lainnya. Identitas berarti ciri khas yang dimiliki suatu bangsa yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Nah, ini ciri khas atau identitas bangsa itu berbeda-beda. Adapun faktor yang membedakan, yang membentuk identitas nasional Indonesia atau faktor yang membentuk identitas bangsa Indonesia yang pertama adalah primordial atau identitas khas suatu bangsa, yaitu apa? Bahasa dan warna kulit. Nah, kita itu bahasa kita, bahasa Jawa itu adanya di Jawa. Kalau di luar sana ada bahasa Jawa, ada bahasa Kalimantan, ada bahasa Sumatera, Papua, itu berarti ada orang Indonesia yang keluar ke sana. Di primordial khas bangsa Indonesia. Sakral, religius, nilai keagamaan sejak dulu. Adanya animisme, dinamisme. Sakral itu suci, religius itu percaya pada kekuatan di luar kekuatan manusia. Religiusitas yang sekarang ini adalah religiusitas agama. Kalau zaman dulu, religiusnya adalah percaya pada animisme, dinamisme. Yang ketiga, tokoh karismatik. Jadi bangsa Indonesia itu dulu ada tokoh karismatik yang mempersatukan, membentuk atau para pendiri negara. Salah satunya adalah Insinyur Soekarno. Sampai ada Muhammad Hatta, ada Muhammad Jamin, dan lain-lain. Yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika, kesediaan menerima perbedaan. Jadi Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa Indonesia yang tentunya bangsa Indonesia adalah beraneka ragam, tetapi menerima perbedaan itu demi persatuan. Yang kelima, sejarah. Jadi sejarah sebagai pejuang yang tangguh, ulet atau semangat yang tinggi, pantang menyerah dalam perjuangan kemerdekaan. Jadi walaupun dijajah lama sekali, kita tidak menyerah, tetap semangat ingin merdeka. Jadi kita merdeka itu karena proklamasi, bukan pemberian, tetapi kita adalah berjuang. Yang keenam adalah perkembangan ekonomi sebagai negara berkembang. Nah, ini kita negara agraris, ekonomi dikembangkan berdasarkan pertanian, dan sekarang itu masuk ke industri. Ya, ini negara berkembang. Itu yang membentuk identitas bangsa Indonesia berbeda dengan bangsa lain. Selanjutnya yang ketujuh, kelembagaan atau birokrasi.
Kelembagaan itu di birokrasi pemerintahan kita, ada angkatan bersenjata kita, pengadilan, parpol atau partai politik. Jadi sistem peradilan kita, partai politik kita, angkatan bersenjata kita, birokrasi atau pemerintahan kita, atau dalam hal ini dikatakan kelembagaannya itu tentunya berbeda dengan negara lain. Terus yang selanjutnya yang terakhir ini adalah ideologi atau Pancasila. Ideologi kita itu tidak akan sama dengan bangsa lain. Jadi itulah yang membuat atau memiliki karakter membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Selanjutnya perkembangan semangat komitmen kebangsaan. Ini kita akan bagi 4. Yang pertama adalah masa sebelum pergerakan. Yang kedua masa pergerakan nasional. Yang ketiga masa proklamasi dan perang kemerdekaan. Yang keempat masa mengisi kemerdekaan. Pada masa sebelum pergerakan, perkembangan semangat komitmen kebangsaan, nah itu tadi yang ini perkembangan semangat komitmen kebangsaan ini pada masa sebelum pergerakan. Periode ini beberapa agama yang tersebar seperti agama Buddha, Hindu, Islam, Kristen yang kemudian dianut oleh penduduk bangsa Indonesia dengan penuh kerukunan, jiwa dan semangat nilai-nilai kejuangan sudah mulai timbul, yaitu kesadaran harga diri, jiwa yang merdeka. Jadi ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kerukunan hidup umat beragama, serta kepeloporan dan keberanian untuk mewujudkan persatuan. Nah ini semangat komitmen kebangsaan. Ketika sebelum kemerdekaan agama-agama sudah ada, tapi dengan penuh kerukunan. Jadi model dasar kerukunan itulah untuk mewujudkan persatuan. Selanjutnya pasca pergerakan nasional, rasa harga diri bangsa yang tidak mau dijajah menggugah semangat dan perlawanan seluruh masyarakat terhadap penjajah untuk berusaha merebut kembali kedaulatan dan kehormatan bangsa. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi suatu negara. Jadi kedaulatan ini berarti kita menguasai sendiri negara kita, bukan dijajah atau dikuasai oleh negara lain demi kehormatan bangsa. Sejak itulah timbul jiwa semangat dan nilai-nilai kejuangan, nilai harkat dan martabat manusia, jiwa dan semangat kepahlawanan, kesadaran anti penjajah atau penjajahan, kesadaran persatuan dan kesatuan perjuangan. Pada akhir penjajahan Jepang pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pokok-pokok pikiran tentang falsafah bangsa dan negara yang dinamakan Pancasila dalam sidang BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Perlu diketahui bahwa terhadap perjuangan antara kebangkitan nasional dan akhir masa penjajahan Jepang merupakan persiapan kemerdekaan. Nah, ini jiwa semangat nilai-nilai kejuangan semakin menggelora. Ini masa pergerakan, masa mempersiapkan diri untuk Indonesia merdeka. Nah, ini jadi dari rasa harga diri bangsa yang tidak mau dijajah. Di bangsa Indonesia sadar bahwa penjajahan itu sangat menyengsarakan. Sehingga dengan kesadaran, dengan nilai-nilai kejuangan, nilai harkat dan martabat manusia dan jiwa, serta semangat kepahlawanan, dengan kesadaran nanti penjajahan, dan persatuan yang kuat, nah, bangsa Indonesia berusaha mencapai kemerdekaan. Selanjutnya masa proklamasi dan perang kemerdekaan. Titik kulminasi atau titik puncak perjuangan kemerdekaan tercapai dengan proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Jadi proklamasi itu tanggal 17 Agustus 1945. Lahirnya negara Republik Indonesia menimbulkan reaksi dari pihak Belanda yang ingin menjajah Indonesia kembali. Jadi hal tersebut menyebabkan bangsa Indonesia kembali mengalami perjuangan yang dahsyat dalam segala bidang, baik melalui perjuangan senjata, bidang politik maupun diplomasi, di perundingan maupun fisik atau perang, agresi militer Belanda pertama dan kedua.
Perjuangan ini melahirkan nilai-nilai operasional yang memperkuat jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan yang telah ada sebelum, terutama rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka. Jadi setelah proklamasi ada agresi militer Belanda. Nah, kita dengan perjuangan baik fisik yaitu tadi perang maupun diplomasi, ya, ini semangat untuk berkorban demi tanah air dan bangsa dan negara Indonesia. Itu seperti itu masa perkembangan semangat komitmen kebangsaan. Nah, masa mengisi kemerdekaan. Perjuangan masa ini tidak terbatas waktu karena perjuangan bermaksud mencapai tujuan akhir nasional seperti yang tercantum dalam UUD 45. Dalam periode ini, semangat dan nilai-nilai kejuangan yang berkembang sebelum tetap lestari, yaitu nilai-nilai dasar yang terdapat dalam Pancasila, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Tujuan negara tadi apa? Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nilai-nilai Pancasila, dasar Pancasila apa? Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, nilai keadilan. Nah, itu kan. Itu yang perkembangan mengisi kemerdekaan. Nah, rumusan jiwa dan semangat serta nilai-nilai kejuangan 45. Nah, ini rumusan jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan 45. Ini apa saja? Jiwa itu artinya apa? Suatu yang menjadi sumber kehidupan dalam ruang lingkup makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Jiwa bangsa adalah kekuatan batin yang terkandung dalam himpunan nilai-nilai pandangan hidup suatu bangsa. Itu jiwa. Sementara semangat adalah manifestasi dinamis atau ekspresi jiwa yang merupakan dorongan untuk bekerja dan berjuang. Jiwa dan semangat suatu bangsa menentukan kualitas nilai kehidupannya. Ini semangat, manifestasi dinamis, kemauan, ekspresi jiwa, kemauan jiwanya kita. Jadi bagaimana ekspresinya kita, pandangannya kita. Jadi kelihatan bagaimana jiwa kita yang mendorong untuk bekerja dan berjuang. Itu semangat. Ini loh, kuncinya semangat adalah mendorong untuk bekerja dan berjuang. Terus nilai adalah suatu pernyataan yang mengandung konsepsi yang diinginkan dan memiliki keefektifan yang mempengaruhi tingkah laku. Nilai itu sesuatu penyifatan, jadi sifat dibuat seperti apa, mengandung konsepsi, konsepnya seperti apa, ingin menjadi disiplin, baik, nah itu kan konsepsinya bagaimana, yang diinginkan memiliki keefektifan, ada manfaatnya, yang mempengaruhi tingkah laku, jadi terutama tingkah laku kita itu menjadi baik. Jiwa 45 adalah sumber kehidupan bagi perjuangan bangsa Indonesia, yang merupakan kekuatan batin dalam merebut kemerdekaan, menegakkan kedaulatan rakyat, serta mengisi dan mempertahankannya. Ini jiwa 45 itu. Jiwa 45 adalah sumber kehidupan perjuangan bangsa Indonesia yang merupakan kekuatan batin dalam merebut kemerdekaan. Setelah direbut, kemerdekaan itu harus ditegakkan kedaulatan rakyatnya. Jadi rakyat sebagai penguasa. Karena ini ada demokrasi Pancasila, kekuasaan rakyat yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila, serta mengisi dan mempertahankan kemerdekaan. Diisi, tapi jangan lupa juga dipertahankan. Jangan hanya diisi, tapi kita lupa untuk mempertahankannya. Nilai 45 adalah nilai-nilai yang merupakan perwujudan jiwa dan semangat 45 bersifat konseptual, jadi konsep ide-idenya yang menjadi keyakinan, keinginan, dan tujuan bersama bangsa Indonesia dengan segala keefektifan yang mempengaruhi tindak perbuatan bangsa dalam merebut kemerdekaan, menegakkan kedaulatan rakyat, serta mengisi dan mempertahankan kemerdekaan, mempertahankannya. Itu adalah rumusan jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan 45.
Nah, selanjutnya ini untuk yang pertemuan akan datang itu adalah simbol identitas bangsa Indonesia. Nanti kita akan bahas yang pertama adalah Pancasila. Untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Nah, ini semoga yang sedikit ini ada manfaatnya. Jangan lupa nanti dipelajari lagi di buku LKS, buku paket atau sumber lain yang tentunya relevan dengan materi ini. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, semoga kalian tetap sukses. Kurang lebihnya Pak Ria mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.